Shalom Om Tante dan teman-teman semuanya. Saya bersyukur Jumat ini kita bisa berjumpa lagi di sesi HOTK. Tentunya di awal September ini. Saya percaya di bulan ini kita mengawalinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan mempersiapkan banyak hal yang luar biasa di bulan ini tentunya. Dan biar kita sama-sama mempersiapkan diri pada malam hari ini untuk menyembah Tuhan sama-sama. Kita siapkan hati kita untuk menyembahnya. Tuhan kita, Tuhan Allah yang hidup. Mari sama-sama menyembah. Well, everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Mari sama-sama percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Mari kita serahkan hidup kita kepadanya dan menyembah Dia. So take me as you find me, all my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, You're mighty to save, Lord.
Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa kita nyanyi satu lagu lagi. Saya nggak tahu apa yang sedang dialami oleh teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Om Tante. Apakah ada sesuatu yang sedang Anda doakan, Anda impikan, Anda harap-harapkan untuk segera terjadi dalam hidup Anda? Kalau nggak ada, good, berarti Anda semua diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Tuhan, which is good. Tapi saya kok yakin pasti ada yang kita masih kepengen dan itu belum terjadi. Sometimes yang kita kepengenin tuh ya nggak apa-apa lah gitu ya, masih agak jauh gitu. Tapi other times ada juga yang kita kepengen sesuatu tuh dan kita kepengennya itu segera terjadi. Dan kadang kita suka merasa, kapan ya? Kok aku udah berdoa lama, aku berharap lama. Aku bukan cuma berdoa dan berharap, tapi aku berusaha. Kok kayaknya belum terjadi juga, belum kejadian juga. Setiap hari kayaknya aku menunggu mujizatku itu terjadi, tapi kayaknya nggak ada kelihatannya arahnya nggak mau ke sana gitu, kayak nggak ada tanda-tandanya. Kadang kalau nunggunya udah lama atau waktunya semakin mepet ya, kalau kita pengen sesuatu yang segera terjadi, kita bisa tergoda untuk merasa udahlah aku nggak usah berharap lagi, capek. Kalau nunggu kelamaan tuh biasanya capek ya, capek untuk berharap, capek untuk percaya bahwa mujizat itu pasti masih bisa datang dalam hidup kita. Ada lagu bagus yang saya mau ajak kita semua nyanyi malam hari ini, judulnya I Believe in Miracles. Mungkin sebagian sudah tahu, lagu lama ini, lagunya simple juga. Dan kata-katanya bagus. I believe in miracles, I've seen a soul set free, miraculous the change in one, redeemed through Calvary. I've seen a lily push its way up through a stubborn sod. Bunga lili itu kan agak lemah gitu ya, tapi bisa nembus tanah yang keras gitu. Tapi menurut saya yang paling bagus dan summarize seluruh lagu ini adalah kalimat terakhirnya yang berkata, I believe in miracles, for I believe in God. I believe in miracle, for I believe in God. Aku percaya mujizat itu masih bisa terjadi, mujizat itu masih pasti terjadi, karena aku percaya Tuhan. Seringkali yang kita lihat sehari-hari, fakta yang kita lihat mungkin nggak menunjukkan tanda-tanda mujizatnya akan datang gitu. Seringkali kita udah coba segala macam cara dan mujizatnya kelihatannya juga masih nggak akan datang, malah kesannya makin jauh. Tapi kenapa kita tetap harus bisa percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi? Bukan karena fakta di lapangan, bukan karena apa yang kita lihat di kehidupan kita, tapi karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan menepati janjinya, pasti menepati janjinya. Landasan iman kita, landasan percaya kita bahwa kita tuh nggak akan dibiarkan, bukan dari apapun, tapi just simply because kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang mampu, Tuhan yang penuh kuasa, dan Tuhan yang mengasihi kita. Amen. I believe in miracles. I've seen a soul set free, miraculous, the change in one, redeemed through Calvary. I've seen a lily push its way up through the stubborn sod. I believe in miracles, for I believe in God. Dan katakan dari hatimu sungguh-sungguh, I believe in miracles. I believe in miracles. I've seen a soul set free,
change in what we did through Calvary. I've seen a lily push its way up through the stubborn sun. I believe in miracles, for I believe in God. I've seen a lily push its way up through the stubborn sun. I believe in miracles, for I believe in God. Katakan dengan imanmu, I believe in miracles, for I believe in God. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, terus berharap Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di sesi Spiritual Warfare. Ya, kemarin setelah Evening Tea, kita sekarang masuk ke Spiritual Warfare lagi. Kita masih ada, kemarin kan baru 3 senjata ya. Sekarang kita akan masuk ke senjata keempat, lalu nanti kita akan break karena ada beberapa event di HOTK. Setelah itu baru kita masuk ke Spiritual Warfare lagi. Tetapi sebelum semuanya dan sebelum juga nanti di awal saya akan ada pengumuman untuk Roh Hasanah dan ulang tahun HOTK juga. Kita mau tundukkan kepala, teduhkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama mempelajari spiritual warfare. Kami tahu ini adalah sesuatu yang penting Tuhan, karena kami tahu bahwa kami di dunia ini bukan sedang berpesta, kami sedang ada di sebuah pertempuran. Biar Engkau, Roh Kudus, yang selalu mengingatkan kami, untuk kami selalu alert, selalu waspada Tuhan, tetapi kami tidak takut. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah memperlengkapi kami dengan senjata-senjata rohani. Dan biar Tuhan, pengertian kami semakin dalam malam hari ini kalau kami ingin belajar tentang senjata rohani-Mu yang keempat. Biar Tuhan kami semua siap sedia, Engkau yang melayakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dan Tuhan, Engkau yang kuduskan hati kami, Engkau kuduskan pikiran kami, dan Engkau juga kuduskan tempat di mana kami masing-masing mendengarkan kebenaran firman ini. Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman yang akan dibagikan, setiap kebenaran yang akan disampaikan, dan tidak ada yang dicuri oleh si jahat. Dan biar kemuliaan itu hanya bagi-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Gembala Agung kami, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, supaya saya nggak lupa, saya ingin mengumumkan dulu. Kita ini September selalu bulan yang so special, ya, khususnya untuk HOTK. Karena di bulan September ini akan beruntun banyak momen-momen penting yang akan kita rayakan juga. Ya, yang pertama adalah hari Senin. Jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, bukan hari Jumat tetapi hari Senin. Kita akan merayakan Roh Hasanah. Ya, mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Nah, ini kita memasuki tahun Pebet Roh Hasanah 5782, yaitu di Senin 6 September 2021 akan live. Ini live bukan rekaman, jadi Bapak Ibu Saudara harus mengikuti tepat di pukul 7
bersama-sama. Karena kalau sudah lewat berarti udah lewat. Ya, karena itu tepat sundown kita akan berpindah masuk ke tahun yang baru. Jadi ini seperti old and new-nya seperti itu ya. Jadi kita akan di pukul 7 seperti ini juga tetapi hari Senin. Jadi ini kan Jumat, lalu Sabtu, Minggu Anda semuanya siap ya. Hari Senin kita akan ada Rosasana. Apa yang harus disiapkan Ibu Glory? Biasa ada yang bertanya begitu. Sebetulnya yang paling pertama harus disiapkan pastinya hati kita. Ya, dengan seluruh keluarga, karena kita mau memasuki tahun yang baru, mari beres-bereskan semuanya. Kalau masih ada yang nggak beres, masih ada kemarahan, apalagi di antara suami dan istri, orang tua dan anak, di antara saudara kandung, ya, atau saudara sepupu atau apapun, mari dibereskan sebelum kita memasuki tahun yang baru, supaya memasuki tahun yang baru itu kita dengan kelegaan ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan pesan Tuhan tentang tahun yang baru ini. Yes, doakan saya semoga saya bisa menyampaikannya dengan tepat seperti apa yang ada di hatinya Tuhan. Saya bisa menangkapnya dan bisa menyampaikannya, dilayakkan oleh Tuhan untuk menyampaikannya ya. Kita akan live, jadi yang harus disiapkan hati pertama kali ya, diberes-bereskan. Kalau mau menyiapkan seperti tradisi orang Israel boleh, yaitu ada apel yang terutama ya dan madu, karena memasuki itu apelnya dimakan dicocol pakai madu kalau di sana ya. Butuh delima enggak Bu? Kalau ada boleh, kalau enggak ada enggak apa-apa ya. Sebetulnya di Israel ada roti yang namanya calah bread gitu ya kan, calah bread. Nah, rotinya itu seperti dikepang-kepang, itu menunjukkan jalinan yang apa ya, kita itu lewat berbagai apapun kita tetap bersama dengan Tuhan, yang ada kismisnya atau cranberry, atau ada yang membuat calah bread itu dengan apel dan madu yang dicampur gitu ya. Bisa lihat video di YouTube dari HOTK Rosasana yang 5781, dicari ya tahun P Alef. Anda supaya bisa tahu, oh rotinya kayak begitu. Kalau ada yang bisa membuatkan boleh. Kalau tidak usah merasa tertuduh, kok saya nggak menyiapkan roti seperti yang Ibu Glory siapkan gitu ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting persiapan hati kita, itu yang utama. Oke ya Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu hari Jumatnya kita libur. Ya, jadi Seninnya kan toh kita sudah ada acara, hari Jumatnya kita libur karena di tanggal 11 seperti yang saya sampaikan, saya harus ada rekaman khusus untuk event anniversary 20 tahun HOTK Ministry. Ya, HOTK udah memasuki tahun yang ke-20. Udah lumayan dewasa, memasuki dunia kedewasaan ya. Saya akan berkhotbah, tetapi untuk bisa mengaksesnya secara live streamingnya itu akan dibuat di Jumat supaya Ibu Bapak tidak usah hari Sabtunya ribet ya. Ini akan ada acara nanti celebration 20 years anniversary celebration dengan temanya major ya. Di hari Jumat 17 September 2021 live gitu ya. Secara live Anda bisa mengikuti seperti yang hari ini. Jadi libur minggu depan Jumatnya libur, lalu Jumatnya lagi ya toh tanggal 17-nya Anda bisa 10 itu libur, lalu 17-nya tetap ada seperti ini, tetapi bukan sesi dunamis melainkan sesi 20 years celebration untuk HOTK Ministry ya. Pasti menarik acaranya karena Anda akan dihibur oleh dancer dan juga praise and worship yang luar biasa dengan banyak lagu ya dari tim worshiper HOTK Youth ya. Dan juga nanti pokoknya keren deh ya. Silahkan nanti diikuti, pasti berbeda dari yang biasanya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke battle plan kita yang keempat ya, yaitu saya berikan judul The Shield. The Shield, shield itu kan ini perisai ya, the shield, perisai ya. Kalau lengkapnya adalah the shield of faith, perisai iman. Nah, untuk seorang prajurit ya, untuk seorang prajurit sebuah perisai itu akan memberikan banyak perlindungan dari serangan musuh. Ya, nah, apa uniknya sebuah perisai? Apa uniknya sebuah perisai?
Nah, saya minta ditampilkan di layar. Perisai itu bukan sesuatu yang dikenakan saja. Jadi bukan sesuatu yang put on gitu ya. Seperti ini. Seperti helm ya kan, ketopong ini ya, atau baju jira atau ikat pinggang. Itu kan dipakai dan ya udah gitu ya kan, dipakai aja. Melainkan kalau perisai ini harus diambil atau take up begitu. Nah, maksudnya begini supaya jelas ya, saya jelaskan. Maksudnya begini. Seorang prajurit itu tidak bisa sekedar memakai perisai dan diem aja. Gitu, nggak bisa ya. Memakai perisai terus ya udah. Kan gue udah pakai perisai gitu. Ya, nggak bisa. Seorang prajurit itu harus melakukan bagiannya dengan perisai yang dia sudah punyai itu. Ngapain? Perisai itu harus digerakkan. Kalau musuh itu menyerang dari kiri, perisainya itu harus digerakkan ke kiri. Kalau musuh menyerangnya dari kanan, perisainya harus dihadapkan ke kanan. Tapi dia harus dengan sikap berbalik ke belakang, ya kan? Kalau dia tahu atau ada feelingnya gitu, oh ini ada serangan musuh dari belakang. Begitu. Jadi itu harus aktif, dinamis, ya, bukan hanya statis, ya. Dengan kata lain, perisai tidak bisa hanya dipunyai, ya, tetapi juga harus digunakan secara aktif, ya. Nah, demikian juga dengan kita semua. Anda dan saya, prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus, warrior-warrior bride-nya Tuhan Yesus. Kita tidak bisa hanya berkata begini, oh iya saya sudah memiliki iman. Saya beriman kok dalam Tuhan Yesus. Ya, tetapi kita juga harus menggunakan, artinya apa? Kita harus mempraktekkan iman kita tersebut. Ya, nah kapan kita mempraktekkan iman itu? Seperti tadi, kapan prajurit itu menggunakan perisainya? Ketika ada serangan. Ketika setan, ketika musuh bebuyutan kita memanahkan anak panah berapinya. Ya, nah apa anak panah berapi itu? Mungkin kita bilang, apa Bu anak panah berapi itu? Apapun yang setan lemparkan atau setan lontarkan kepada Anda dan saya yang itu bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Ya, jadi catat ya, anak panah api dari setan atau panah berapi dari setan itu apa? Apa saja yang itu dilontarkan setan dan itu bertentangan dengan kebenarannya Tuhan. Ya, sampai di sini dulu. Siapa berkata amin? Tulis amin di live chat Anda masing-masing ya. Nah, bagaimana Bu contoh realnya? Itu yang penting. Ya, saya akan kasih contoh realnya. Kemarin hari Rabu yang kemarin, ibu-ibu di PA Women itu sedang belajar tentang forgiveness, tentang pengampunan. Walaupun diberi judulnya undeserving, ya, tapi intinya adalah forgiveness, tentang pengampunan. Dan ini memecahkan rekor Zoom PA Women karena pesertanya 199 orang. Ya, dan bukan itu saja, tetapi pertanyaan yang masuk di chat itu banyak banget. Bukan banyak, tapi banyak sekali ya. Tapi sampai nggak bisa dijawab semuanya di momen momen PA Women itu ya. Tetapi setelahnya dari tim Mulmed itu Mulmed Women ya mengirimkannya kepada saya. Saya baca satu persatu. Benar-benar saya baca satu persatu, nggak terlewat dan saya bawakan di dalam doa. Ya, kalau yang testimoni yaitu saya bersyukur, ya ada yang banyak mengatakan diberkati, bersyukur, nggak bisa bilang apa-apa lagi, air matanya bercucuran dan sebagainya. Ya saya hanya bersyukur juga ya. Dan tapi untuk yang masih struggle, saya bawa di dalam doa saya. Nah, dari pertanyaan yang masuk, saya nggak sebut nama ya, mayoritas itu adalah pertanyaan yang begini Bapak Ibu Saudara, tentang apakah saya, ini kan ibu-ibu semua, wanita semua ya. Apakah saya tetap harus mengampuni pasangan saya yang sampai dengan hari ini masih terus-menerus menyakiti saya? Ya.
Pertanyaan ini tentunya pertanyaan yang tidak mudah, bukan? Ya, kenapa? Satu, karena yang namanya kalau bukan pasangan kita bisa berkata bahwa ya udah nggak usah ketemu aja. Pokoknya dilepas pengampunan, tapi nggak usah ketemu. Bisa. Kalau pasangan tinggalnya serumah, ya kan? Begitu, selalu ketemu dan tidak benar kalau kita berpisah, ya seperti itu. Yang kedua adalah, memang ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena hanya kalau kita mau menggunakan secara aktif perisai iman kita, barulah kita bisa melawan panah api dari setan dan menang. Ya, panah apinya apa? Panah apinya apa? Setan itu akan berkata, ya ini dalam kasusnya yang ditanyakan oleh kebanyakan wanita, ya ibu-ibu khususnya, bahwa apakah saya masih harus mengampuni pasangan saya yang day by day gitu, terus masih menyakiti saya, kan begitu ya. Nah, panah berapi, kalau kita tidak gunakan perisai iman kita, panah berapi apa? Yang pasti setan akan lontarkan. Begitu Anda selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan di PA Women, panah api yang berkata begini, enak aja dia bilang, ya enak aja dia bilang, kamu suruh ngampunin 70 kali 7 kali. Lah dia kan gak ngerasain yang kamu ngerasain. Ya, udah bales aja, biar tahu rasa. Biar suami kamu itu ngerti kalau kamu gak bisa disepelein, gak bisa dimain-mainin, gak bisa disakitin terus. Ya, kalau panah api ini nggak segera Anda tangkis dengan perisai iman, ya, tapi Anda diamkan aja, maka serangan kedua setan akan dia lontarkan. Apa itu? Dia akan mulai memberi Anda nasihat. Ya, jadi panah berapinya kadang-kadang berupa nasihat loh dari setan itu. Apa nasihatnya? Itu bapak yang di persekutuan kamu itu baik banget loh. Dia perhatian loh sama kamu. Dan dia sudah nawarin kan, kalau dia terbuka kalau kamu itu mau minta nasihat dari dia. Mau ngobrol-ngobrol sama dia. Anytime. Kenapa kamu gak kontak aja bapak itu? Ini serangan yang kedua, panah api yang kedua. Kalau sampai di sini Anda juga tidak gunakan perisai iman Anda. Karena Anda victim mentalism masih ada di sini. Rasanya sedih banget, terpuruk banget, sakit banget. Ya, dan tidak gunakan. Biasanya orang yang begitu tidak gunakan perisai imannya. Tapi malah mulai gini, ngangguk-ngangguk. Ya, maka setan akan masukkan lebih dalam lagi panah berapinya. Serangannya yang ketiga adalah biasanya ke logika Anda. Apa itu? Dia akan berkata begini, suami kamu aja demen ketemuan sama Willnya. Dan ngelakuin yang nyakitin kamu kan. Ini kamu kan nemuin bapak itu untuk mencari jalan keluar. Untuk masalah rumah tangga kamu kan. Apa salahnya? Yang selanjutnya Anda bisa tebak sendiri kalau itu dilanjutkan. Apa yang akan terjadi? Ya, tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita menggunakan perisai iman kita? Tadi itu kan kalau nggak gunakan perisai iman, ya kan? Nah sekarang kalau gunakan perisai iman dalam kasus ini ya. Pertama Anda dan saya itu harus punya iman gitu ya kan, punya perisai imannya. Apa itu perisai imannya? Bahwa satu, Tuhan melihat segala perbuatan pasangan Anda yang tidak benar tersebut. Ya, itu lihat satu, saya keluarkan di layar. Nanti ayatnya cari sendiri. Saya sudah tulis alamat ayatnya. Amsal 5 ayat 21. Jangan takut. Itu harus benar-benar jadi perisai iman Anda. Ya, bahwa Amsal 5 ayat 21. Ya, bahwa Tuhan itu melihat segala perbuatan dari pasangan Anda. Ya, yang kedua, Tuhan tidak suka pada atau dengan ketidaksetiaan.
Ya, Maleakhi 2 ayat 15b. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan kok diem aja ya. Jangan-jangan Tuhan suka. Enggak. Ya. Yang ketiga, Tuhan sanggup menegur siapapun termasuk pasangan Anda dengan caranya yang seringkali melampaui logika. Melampaui segala akal itu melampaui logika kita. Dari mana? Ibrani 10 ayat 29 sampai 31. Ya. Dan yang keempat, kalau Tuhan, nah ini penting. Kalau Tuhan sampai dengan saat ini belum mengubah pasangan Anda, adalah karena Dia lebih ingin mengubah Anda lebih dahulu. Dari Ibrani juga, Ibrani 12 ayat yang ke-6. Ya. Dan yang kelima, Tuhan pasti dapat mengubah segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Ini harus masuk. Harus Anda punyai iman ini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Dan yang terakhir, ini adalah ayat tapi saya ubah ya. Anda harus punyai ini sebagai perisai iman Anda. Apa itu? Pencobaan-pencobaan yang aku alami. Ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Anda manusia atau bukan? Kalau masih manusia berarti pasti nggak melebihi kekuatan Anda. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Dan yang keren ini, pada waktu aku dicobai, Ia akan memberikan kepadaku jalan keluar. Sehingga aku dapat menanggungnya. Nah, ini semua adalah perisai iman. Ya, yang Anda dan saya harus punyai. Apalagi yang sedang menghadapi ya kan persoalan dengan pasangan Anda. Tapi nggak akan ada gunanya ya kalau Anda dan saya hanya tahu atau mempunyai saja. Ya kan? Tahu oh ya itu tadi betul, catat screenshot dari Bu Glory, keluarin di sesi Dunamis, saya screenshot dan ngangguk-ngangguk. Oh iya iya. Tetapi Anda dan saya harus menggemakan ini. Apa itu artinya? Perkatakan. Ini sebetulnya juga berlaku untuk bapak-bapak karena ada juga istri yang tidak setia, ya, yang terus menyakiti hati, ada, ya. Ada sampai begini, diperkatakan Bapak Ibu Saudara, sampai ada sesuatu yang kalau saya boleh pakai kata yang gampang aja, jebol gitu di sini. Kalau pakai bahasa kerennya breakthrough. Di mana? Di sini, di jiwa kita ini. Ya, inilah caranya kita memakai perisai iman. Ya kan? Anda sudah tahu kebenarannya, Anda punya perisainya, tapi jangan diam saja. Pakai itu perisai iman kita. Ya, sampai ada perkatakan itu, hidup dan mati dikuasai lidah katanya. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Apa yang Anda gemakan? Kalau Anda punya perisai iman ini, tapi setiap kali yang Anda gemakan adalah, iya, saya ini nasib udah apes. Nggak tahu deh nanti mungkin sampai akhir hidup saya nggak pernah bahagia rumah tangga saya. Keluarga saya bakalan berantakan. Ya itu yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kalau kita menggemakan apa? Menggemakan perisai iman kita itu kita pakai dengan cara menggemakan itu. Ya, jadi nggak bisa sekedar kita tahu kebenarannya yang dari Tuhan dan diem. Ya, perisai iman harus digunakan secara aktif untuk membentengi hati Anda ini. Nanti Anda coba. Kalau Anda terus rajin menggemakan, itu artinya Anda rajin pakai ini nih. Pakai perisai iman ini. Nanti Anda rasakan. Anda buktikan. Ya, ini tidak hanya di dalam kasus itu kan. Kita semua punya problem, punya salib yang berbeda-beda. Ya, tapi saya nggak bisa kasih contoh. Semua contoh ya nggak bisa pulang nanti. Ya nggak bisa selesai sesi dunamisnya ya. Nah, tetapi ini penting untuk kita lakukan untuk membentengi hati kita. Ya dari serangan-serangan setan yang pasti akan terus dia lancarkan. Siapa paham sampai di sini? Tulis amin lagi di live chat Anda. Ya, nah ini nggak hanya melulu berguna ya untuk masalah kita dengan pasangan. Enggak ya, tetapi untuk semua panah api spiritual dari si jahat. Ya, apa itu? Kekhawatiran, ya tentang masa depan, ya
tentang keluarga, tentang kesehatan, keuangan, bahkan juga tentang yang namanya the end times, akhir zaman. Ya, banyak orang hari-hari ini begitu takutnya dengan yang namanya antikris. Padahal harusnya kita hanya takut kepada Tuhan, bukan takut kepada antikris ya. Tapi banyak orang akhir-akhir ini begitu takut sama antikris sampai-sampai saling berseteru dan saling mencurigai. Mencurigai gimana? Jangan-jangan itu antikris. Jangan-jangan ini antikris. Dan akhirnya menjadi begitu paranoidnya. Ya. Dan lupa bahwa sangat-sangat jelas Tuhan Yesus sendiri sudah memberitahukan kita bagaimana supaya Anda dan saya ini tidak perlu takut kepada yang namanya akhir zaman. Walaupun pasti yang namanya antikris itu akan muncul. Gak tahu Anda dan saya masih di dunia ini atau tidak. Ya, kalau sudah pulang ke Firdaus, puji Tuhan. Kalau masih di sini, Tuhan punya janji yang luar biasa untuk Anda dan saya. Ada enggak janjinya itu? Supaya Anda dan saya itu selalu di backup Tuhan gitu istilahnya. Ada. Makanya harus baca Alkitab ya. Coba lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah," sampai Tuhan Yesus sampai berkata, ketahuilah, artinya supaya Anda dan saya itu ngeh. Ya, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya suka dengan terjemahan dari The Passion Translation. Coba saya minta dikeluarkan ya. "Then Jesus came close to them and said, 'All authority in the universe has been given to me. Now wherever you go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to faithfully follow that I have commanded you. And never forget," jangan lupa, "that I'm with you every day, even to the completion of this age." Ya, kemudian kalau boleh diterjemahkan bebas begini. Kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, "Semua otoritas alam semesta telah diberikan kepadaku." Sekarang, ya karena otoritasnya sudah di tangan Tuhan Yesus, sekarang kemanapun kamu pergi, buatlah murid dari segala bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajari mereka untuk setia mengikuti apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan jangan lupa bahwa aku bersamamu setiap hari, bahkan sampai akhir zaman ini. Kalau Anda secara aktif menggunakan yang 2 minggu lalu, Jumat 2 minggu lalu saya beritakan kepada Anda, kasut kerelaan memberitakan Injil. Ya, gak usah takut Bapak Ibu Saudara kepada antikris atau takut Anda tertipu. Jangan-jangan saya tertipu. Akhirnya saya sudah tiba-tiba saya jadi pengikutnya antikris gitu. Tanpa saya ketahui. Karena Yesus, kenapa gak harus takut? Karena Yesus menyertai Anda every day. Betul? Sampai kepada akhir zaman. Bagian Anda dan saya apa? Pastikan saja bahwa Anda berjalan dengan Yesus setiap hari. Ngobrol dengan Dia, heart to heart, ya kan? Tiap hari dan bukan hanya sesekali kalau ada pentingnya, kalau ada maunya, kalau ada butuhnya. Ya, tapi tiap hari. Ya, tak punya close relationship gitu dengan Tuhan Yesus. Ya, dan terus aktif pakai kasut kerelaan ini untuk memberitakan Injil. Ya, dengan hidup Anda, dengan kata-kata Anda, dengan kasih Anda, dengan pengampunan Anda, ya, dengan pemberian Anda. Ya, Dia pasti akan kalau seperti itu,
Anda boleh percaya bahwa Anda disertai oleh Tuhan Yesus every day, betul? Nah, kalau Anda dan saya jalan terus sama Tuhan Yesus, kita punya close relationship dengan Dia, ngobrol dengan Dia setiap saat, ya pastilah Bapak Ibu Saudara, betul nggak? Pakai logika kita aja, sederhana, nggak usah harus S3, ya kan? Pasti Dia, Tuhan kita ini, sahabat kita ini, kekasih hati kita ini, pasti akan kasih tahu dong sama Anda dan saya. Apa yang harus Anda lakukan, apa yang tidak harus Anda lakukan, betul? Ya, tidak usah takut. Jangan sampai menjadi orang yang paranoid banget. Ya, ini juga bagian dari menggunakan perisai iman sebetulnya. Ya, bukan hanya kita ini diombang-ambingkan gitu ya, diombang-ambingkan dengan angin pengajaran ini dan itu yang memang to be honest-nya, sejujurnya akan makin banyak di ujung dari ujungnya akhir zaman ini. Ya, makanya buat apa Anda mengikuti banyak pengajaran kalau itu hanya masuk di otak saja dan membuat hati Anda deg-degan. Iya kan? Lebih baik Anda mungkin tidak terlalu tahu banyak tapi Anda menjadi pelaku firman. Ya. Coba kita lihat, sudah di warning oleh Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh saya mengencourage Anda semuanya untuk menjadi dewasa. Gak mudah, ada orang ngomong begini, Anda deg-degan. Hanya karena yang mengomong karismatik banget gitu. Dan meyakinkan bahwa ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Tapi Anda gak pernah buka Alkitab sendiri. Dan gak pernah sungguh-sungguh mempelajarinya. Akhirnya Anda bingung. Ya, nah saya mau jelaskan begini. Kita semua ini diberi oleh Tuhan yang namanya a measure of faith. Apa itu a measure of faith? Ukuran iman. Ya, ukuran iman. Nah, a measure of faith ini, ukuran iman ini akan bisa bertumbuh sebetulnya. Ya, tadinya mungkin segini, akan bisa bertumbuh makin kuat, makin kokoh, makin gede gitu ya. Kalau Anda dan saya mau menggunakan perisai iman itu. Seperti anak-anak yang nge-gym itu loh. Iya kan? Ada ukuran ototnya, massa ototnya. Waktu pertama kali latihan pastinya masih lembek. Badannya masih kecil. Tapi begitu terus dilatih, digunakan, akhirnya ototnya kan gede tuh. Yang pada suka nge-gym. Ya, setelah mungkin 6 bulan orang ketemu yang udah lama gak ketemu kaget. Ya, karena badannya udah kebentuk. Sama, otot iman kita juga seperti itu. Ya, mungkin Anda pernah mendengar orang berkata begini, wah hebat loh imannya orang itu. Pernah dengar statement begitu? Atau berkata begini, iman orang itu gede banget ya. Anda pasti pernah dengar dong, ya. Pertanyaan saya, kenapa orang bisa berkata imannya orang itu gede banget, hebat banget, luar biasa? Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana orang-orang tersebut yang disebut punya iman gede, iman hebat, iman luar biasa ini menghadapi yang namanya apa? Tekanan, kesulitan, penderitaan, cobaan. Iya bukan? Ya. Gak ada orang yang akan mengatakan hebat banget loh, gede banget iman seseorang yang orang itu sedang gak ngapa-ngapain. Sedang everything is okay. Benar? Ya. Nah, artinya iman Anda dan saya justru akan bertumbuh saat musuh itu, musuh tahu ya musuh kita, jangan salah mengidentifikasi musuh ya. Musuh itu mereka-rekakan yang jahat atas diri Anda dan saya dengan tujuan untuk menjatuhkan kita.
Tetapi kalau saat itu Anda dan saya tahu dan punya dan mau menggunakan perisai iman kita, maka firman-Nya berkata, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia loh. Dan inilah kemenangannya mengalahkan dunia, iman kita. Saya mau tanya, siapa dari Anda yang percaya bahwa kita ini lahir dari Allah? Sudah lahir baru di dalam kerajaan Allah. Tulis saya di live chat Anda. Ya, artinya kalau Anda lahir dari Allah, Anda dan saya ini sanggup mengalahkan dunia. Syaratnya cuma satu, memakai perisai iman kita. Siapa bilang amin? Tulis amin di live chat Anda ya. Nah, dan apa janji Tuhan? Apa janji Tuhan buat Anda dan saya yang mengalahkan dunia ini? Ya, kita mungkin bilang, yuk mengalahkan dunia. Ada janji yang luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Yang kalau Anda itu keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam masalah kehidupan kita ini. Apa janji Allah? Anda ingat enggak? Nah, saya enggak pernah lupa kepada janji ini. Karena itu membuat saya seperti dapat booster. Enggak cuma dapat vaksin, tapi dapat booster. Ya, apa itu? Wahyu 3 ayat 5. Coba lihat. Barang siapa menang, ya hanya untuk yang menang, yang kalah enggak. Barang siapa menang, ia dikenakan pakaian putih yang demikian. Artinya yang keren deh pokoknya. Ya, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Itu dari terjemahan bahasa Indonesia. Nah saya ini Bapak Ibu Saudara, saya paling suka membaca ayat 5 dari Wahyu 3 ini. Sejujurnya dari terjemahan The Message-nya. Wah keren banget buat saya. Saya tampilkan ya. Conquerors will march in the victory parade. Their names in the label in the book of life. I will lead them up and present them by name. Wah keren. To my Father and his angels. Kalau saya boleh menerjemahkan bebas. Para penakluk. Conqueror itu kan penakluk. Para penakluk akan berbaris di dalam parade kemenangan. Nama mereka tak terhapuskan dalam kitab kehidupan. Dan ini yang paling keren dari ayat ini buat saya. Semoga buat Anda juga ya. Aku, Yesus berkata begitu, akan memimpin mereka dan memperkenalkan mereka by name. Memperkenalkan mereka dengan nama kepada Bapakku dan malaikat-malaikatnya. Apa itu memperkenalkan dengan nama? Ini banyak anak-anak mulmet merekam saya di sini. Artinya Tuhan Yesus akan berkata begini, Bapak ini Evan. Ini yang merekam saya, ini persis di depan saya namanya Evan. Tidak kelihatan tapi dia selalu membantu saya. Ini Nia, nah itu juga tidak kelihatan tapi yang selalu mengedit ini, ya kan? Ini Harold, nah ya itu juga anak mulmet. Ini Timo, anak mulmet juga. Tapi juga ini Vio, ini Hadi, ini Deo, ini MM, ini semuanya anak-anak yang terlibat ini. Yang Anda selalu duduk tinggal menikmatinya saja. Keren ya? Saya membayangkan, nggak tahu deh saya happy-nya kayak apa, joyful-nya kayak apa ketika Tuhan Yesus sendiri memimpin parade Anda dan saya. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berkata bahwa Bapak ini Gloria. Waduh saya mungkin bisa nangis Bapak Ibu Saudara. Ya, saya baca aja udah nangis kok. Ya, nah siapa dari Anda yang sungguh-sungguh mau menggunakan perisai iman Anda dan memastikan diri Anda masuk di dalam parade kemenangan dari para penakluk ini suatu hari nanti. Ya, tulis begini, saya mau di live chat Anda. Ya, dan mari beri sorak-sorai bagi Yesus Kristus, pemimpin parade kemenangan kita kelak. Ya, wow. Keren banget Bapak Ibu Saudara ya. Wahyu 3 ayat 5 ini jangan pernah Anda lupakan dari ingatan Anda. Lain peristiwa kejahatan orang yang menyakiti Anda, menjengkelkan Anda, hapus aja. Masukkan saja ingatan. Wahyu 3 ayat 5. Saat Anda sedang menghadapi sesuatu yang berat, entah itu dari pasangan,
mungkin dari anak Anda yang sudah dewasa, ya, yang harusnya mengerti Anda, atau dari teman, sahabat yang mengkhianati Anda, atau dari siapapun. Saya seringkali ketika saya mau menyerah Bapak Ibu Saudara, saya selalu memperkatakan Wahyu 3 ayat 5 ini. Ya, kalau aku menang, aku akan dipakaikan jubah putih yang nggak tahu deh kayak apa, lebih putih dari semuanya ini, ya, berkilau-kilau. Dan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang akan memimpin parade kemenangan, di mana saya ada di barisan itu, parade, ya kan, parade. Dan detik itu Tuhan akan memperkenalkan aku kepada Bapaknya di sorga dan malaikat-malaikatnya dengan namaku. Bukan hanya barisan, ya ini barisan kemenangan, siapa namanya entah, enggak. Tetapi dia akan tahu dan nanti akan mempersembahkan kita semua ini yang menang. Akan disebut satu persatu namanya. Anda menantikan hari itu? Saya sangat menantikannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya belum selesai. Nanti saya mau mengajari Anda, ya, kenapa kita ini atau bagaimana caranya realnya pakai perisai iman ini. Karena banyak dari ibu bapak saudara yang mungkin merasa begini, kalau Bu Glory hidupnya enak ya, kayak nggak ada struggle-nya. Siapa bilang? Ya, saya nanti mau mungkin boleh disebut testimoni, kesaksian, ya, untuk bagaimana saya itu memakai perisai iman, ya. Sekaligus bersama-sama dengan saya nanti belajar untuk memakai perisai iman Anda semuanya, ya, bersama saya dan Pak Gana di dalam lagu Ku Nantikan, ya, Janji Allah. Ya, judulnya Ku Nantikan Janji Allah. Kalau nggak salah, saya suka nggak ingat judul lagu, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan nyanyikan jangan pergi dulu karena masih ada ayat-ayat yang akan saya beritahukan juga untuk melengkapi perisai iman Anda, ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kemenangan kita. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut visi-Nya bagiku. Bapak Ibu Saudara, saya sudah sering kali cerita ya, dulu saya pernah sakit di umur 13 di tulang punggung dan Tuhan sembuhkan saya di usia 46 tahun. Ya, 33 tahun saya harus menunggu. Ya, genap dengan usianya Yesus hidup di dunia ini, ya. Dan setelah saya sembuh, saya jatuh di tahun 2017. Ya, 2017, 6 tahun lalu saya jatuh, sudah di usia kepala 5 ya, berarti di kepala 5 awal saya jatuh dan lutut saya mulai bermasalah. Saya membawanya ke hadapan Tuhan karena sudah berobat kemana-mana ya, apapun gitu yang diomongkan orang yang baik ya, yang tidak menyalahi firman, saya sudah coba. Pak Gana sudah antarkan kemana-mana. Jadi saya bawa ke hadapan Tuhan dan luar biasa banget. Tuhan itu memberi saya perisai, ya, memberi saya janji dari Yeremia 30 ayat yang ke-17. Yeremia 30 ayat 17 yang bunyinya, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Luar biasa.
Saya langsung berkata begini, amin Tuhan. Betul. Tetapi dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, saya menanti-nantikan janji Tuhan itu terjadi di dalam hidup saya. Betul. Ku nantikan janji Allah digenapi dalam hidupku. Dan kuharapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Pastinya. Saya pengen saya bisa seperti dulu lagi. Saya bisa naik tangga, saya bisa gak usah sakit lagi. Kalau malam gak usah ngilu-ngilu banget, gak usah sampai ngilu dari pergelangan kaki sampai di pantat seperti itu. Saya menanti-nantikan itu. Tetapi ketika itu tidak terjadi sampai dengan hari ini, tidak setiap hari sih, tetapi ada hari-hari di mana sakit banget Bapak Ibu Saudara, sejujurnya. Seringkali pada saat saya harus memimpin PA besoknya, PA Women atau PA Komsel, atau saya harus mempersiapkan PA Dunamis ini. Ya, dan saya merasakan sakit itu. Apa yang saya buat? Saya berkata begini, yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya, ya, bagi kemuliaan. Saya nggak mau tahu. Buat saya pegang firman ini, bahwa Dia yang berkata, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Saya berkata, aku berkata ya dan amin Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Tetapi seringkali ketika iblis menggoda saya gitu ya kan, melemparkan panah berapinya. Ya, panah berapi kan beda-beda untuk tiap orang. Ya, saya tidak ada masalah dengan pasangan dengan Pak Gana, tetapi dengan sakit saya. Seringkali setan juga berkata, Bapak Ibu Saudara, bukan tidak berkata. Berkata begini, emang kamu yakin di usiamu yang seperti ini Tuhan mau sembuhkan kamu? Kalau waktu itu kan kamu masih muda. Kalau sekarang kamu tunggu 33 tahun lagi, kamu udah tua banget, nggak mungkin. Lebih parah iya, kamu akan lebih sakit. Saya nggak pernah cerita, tapi malam ini saya ceritakan kepada Anda. Apa yang saya buat di saat seperti itu? Saya berkata, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seperti apa kasih-Nya bagi Anda dan saya? Bagi saya, ya. Saya temukan itu di dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 bunyinya demikian Bapak Ibu Saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segala sesuatu, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saya gantikan ayat ini dengan berkata, Bapa Allah saya yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus diberikan untuk mati buat saya, Gloria ini. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan kesembuhan bagi saya? Ya kan, bersama-sama dengan Dia. Kapan itu? Nggak tahu. Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama gunakan. Mungkin malam hari ini banyak dari antara Anda yang masih menantikan janji Allah digenapi di dalam hidup Anda. Saya juga, Pak Gana juga. Ya, sama Bapak Ibu Saudara, hanya persoalannya beda-beda. Mari jangan kalah. Mari ingat bahwa kita akan masuk di dalam parade kemenangan itu. Dan mari malam hari ini kita mulai untuk mengaktifkan dan menggunakan perisai iman kita. Mari nyanyikan lagu ini sebagai perisai iman yang digunakan untuk menangkis serangan dari si jahat. Amin. Yuk kita nyanyikan lagi sama-sama. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik
terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Tapi kalaupun itu belum ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah Engkau beri perisai iman ini. Sudah terlalu banyak Tuhan firman-firman kebenaran-Mu, janji-janji-Mu yang Kau sediakan untuk kami ambil. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami berkata bahwa kami sudah punya perisai iman itu, tetapi kami jarang menggunakannya. Tapi biar malam hari ini Tuhan, kami mau angkat perisai iman itu dan kami mau gunakan ketika serangan demi serangan dari si jahat melemahkan kami, membuat kami capek, membuat kami letih untuk menantikan janji-Mu menjadi ya dan amin di dalam hidup kami. Biar itulah waktunya untuk kami mengangkat perisai iman kami. Dan kami berkata, yang ku tahu Engkau akan mengerjakan seturut firman-Mu di dalam kemuliaan-Mu. Yang ku yakin Engkau akan menyediakan seturut kasih-Mu kepadaku. Kalau anak-Mu yang tunggal saja Engkau berikan buat kami, mati dengan cara yang begitu mengerikan di kayu salib, hanya untuk membayari ganti dosa kami. Apalagi kalau sekedar pulihnya keluarga kami. Apalagi kalau sekedar pulihnya keuangan kami. Apalagi kalau sekedar pulihnya hubungan kami. Apalagi kalau sekedar pulihnya kesehatan kami. Itu hanya seujung kuku buat Engkau Tuhan. Tetapi kalau sampai dengan malam hari ini, janji itu belum terlaksana, belum menjadi realita di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau memilih untuk kalah. Kami tidak mau memilih untuk dimangsa oleh si jahat. Kami memilih untuk menang dengan menggunakan perisai iman ini. Biar setiap kali panah si jahat itu berusaha untuk menembus hidup kami,
kami tidak izinkan karena kami memakai perisai iman kami dengan aktif. Kami akan perkatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bahwa semua firman-Mu adalah ya dan amin. Dan Engkau akan mengerjakan apapun yang Engkau sudah pernah katakan. Ini semuanya adalah ya dan amin. Dan kami boleh percaya Tuhan, tidak ada yang terlalu besar untuk kuasa-Mu. Dan tidak ada yang terlalu kecil untuk kasih-Mu. Biar itu terus ada di dalam hati kami. Mulai malam hari ini Tuhan, sampai Engkau menjemput kami nanti di awan-awan. Kami rindu Wahyu 3 ayat 5 itu terjadi di dalam hidup kami. Bahwa kami akan menang dan kami akan masuk di dalam parade kemenangan bersama Engkau sebagai pemimpin dari parade itu. Dan oh Tuhan, kami sungguh menantikan ketika Engkau memperkenalkan kami satu demi satu dengan nama kami Tuhan kepada Bapa-Mu di surga dan kepada para malaikatnya. Biar Tuhan ini selalu menyemangati kami. Engkau melihat malam hari ini hati dari para pendengar dari YouTube ini yang begitu sedang menantikan janji-Mu. Mereka sudah begitu capek, begitu lelah. Tetapi malam hari ini Tuhan, biar firman kebenaran-Mu ini menjadi booster, menjadi kekuatan baru Tuhan. Yang menyemangati kami untuk kami tidak menyerah dengan apapun reka-rekaan dari si jahat. Biar itu diputar balikkan menjadi kebaikan buat kami semua. Saat kami mendeklarasikan, memakai perisai iman kami. Kami percaya kemenangan itu akan jadi milik kami. Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang Kau berikan kepada kami. Bahwa pencobaan kami tidak pernah melebihi kekuatan kami. Biar perisai iman ini selalu kami pakai. Hamba berdoa malam hari ini juga untuk anak-anak muda yang ikut mendengarkan kebenaran firman ini. Untuk janji-janji Tuhan yang diterima di dalam hidupnya. Biar anak-anak muda ini tidak menjadi patah semangat. Tidak menjadi berpikir bahwa Tuhan tidak bisa dipercaya. Tuhan bentengi mereka Tuhan. Tarik mereka kembali. Balik kepada Engkau Tuhan Yesus. Supaya akhirnya mereka boleh bersorak kemenangan bersama dengan Engkau. Biar mereka justru lewat apa yang sepertinya padang gurun ini. Mereka akan belajar justru makin mengenal Engkau. Makin mengerti bahwa punya Tuhan yang akan melatih otot rohani mereka. Menjadi semakin kuat. Untuk akhirnya mereka dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Hidup mereka belum selesai. Seperti Engkau juga belum selesai dengan kami yang bahkan sudah setengah abad lebih. Apalagi dengan anak-anak muda ini. Biar malam hari ini hamba khusus berdoa untuk semua anak-anak muda yang sudah hampir menyerah, yang sedang marah dengan Tuhan, yang sedang capek dengan Tuhan. Biar malam hari ini perisai iman mereka diangkat kembali dan mereka berdiri gagah bukan karena kuat dan gagahnya sendiri, melainkan karena kuat dan gagah Yesus Kristus Tuhan yang membackup mereka. Dan biar Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini tidak bisa dicuri oleh si jahat karena Roh Kudus yang memeteraikannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biar Tuhan bersama dengan persembahan terbaik kami malam hari ini naik ke hadapan-Mu menjadi dupa yang harum. Dan Engkau Tuhan yang mengabulkan doa kami. Bukan karena nama kami yang tidak layak, tetapi karena nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi benteng dan perisai utama kami. Dan biar Tuhan, Engkau yang selalu menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu dan memberi kami damai sejahtera. Dan kasih yang dari Allah Bapa, berkat yang terbaik dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah dan intim dengan Roh Kudus-Mu sendiri, tinggal di dalam hidup kami mulai malam hari ini sampai Maranatha kami menyambut kedatangan Yesus di awan-awan. Mari semua yang mulai malam ini mau menggunakan perisai imannya dan percaya bahwa akan menang dan ikut di dalam parade kemenangan yang dipimpin oleh Yesus Kristus Tuhan. Suatu hari kelak, mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, saya sungguh bersuka cita bisa menyampaikan ini. Kenapa saya menyampaikan cerita saya tadi? Supaya Anda tahu ya bahwa tidak ada orang di dunia ini yang no problemu. Ya, yang ada adalah orang yang memilih untuk menang atau orang yang memilih untuk berhenti.
quit gitu ya, tidak meneruskan pertandingannya. Saya berdoa tidak ada satupun dari yang mendengarkan YouTube ini yang memilih untuk menyerah, untuk quit ya, tetapi memilih terus berjalan di dalam pertandingan hidup kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa sekali lagi hari Senin kita akan bertemu di pukul 7 dalam sesi yang luar biasa yang hanya setahun sekali, yaitu sesi Rosasana. Kita memasuki tahun Pebet yang luar biasa. Ada pesan Tuhan yang sangat penting untuk Anda dan saya ketahui. So save the date, jangan sampai ketinggalan di pukul 7 6 September. Kita akan sore hari ya, malam hari pukul 7 malam maksudnya, kita akan sama-sama melakukan sesi ibadah Rosasana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain. Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.